Nah, placebo effect ini sering dikaitkan dengan itu dok, sembuh dengan sugesti ya kalau nggak salah, sugesti untuk sembuh. Terus juga dikaitkan katanya bahwa otak itu bisa menyembuhkan tubuh kita sendiri seperti itu. Nah, tapi sebetulnya placebo effect itu apa sih dok? Placebo itu apa sih? Monggo dokter mungkin menjelaskan. Ini loh ya, aku tak masang iki ae. Teng. Ngenteni sih. Oke. Halo. Oke, wes, suaraku jelas Ya, kan? siap. Oke, jelas. Oke. Tadi gini loh ya, yang namanya efek Hmm. placebo itu adalah eh, efek yang ditimbulkan oleh barang-barang yang seharusnya nggak ada efeknya, gitu loh ya, gitu. Hmm. Misalnya, kalau kamu minum paracetamol gitu ya, paracetamol itu tujuannya Hmm. adalah untuk menurunkan panas gitu. Tapi sebetulnya kalau kamu minum air gitu, air biasa, aqua gitu, iya Hmm. nggak akan menurunkan panasnya gitu loh ya, gitu. Nah, Ya. tapi penelitian yang namanya penelitian ilmiah tentang obat-obatan itu kan sudah sejak lama itu ya. Ya artinya sejak abad-abad pertengahan itu orang mencoba meneliti obat-obatan itu secara ilmiah gitu ya. Ilmiah. Ilmiah itu apa? Jadi kalau ada orang diminumi itu ya, diminumi satu obat, itu terus kemudian dia keluhannya berkurang. Gitu. Nah, Hmm. ada juga orang itu yang dengan sugestimu tadi yang kamu bilang itu, Hmm. minum, keluhannya berkurang. Gitu. Keluhan ya, Hmm. keluhan, apa yang dirasakan oleh orang. Jadi, kamu tak kei kapsul sama tak kei kapsul yang kosong gitu. Ya, yang kosong ini namanya placebo tadi gitu. Nah, ada orang yang dengan sugesti keluhannya berkurang. Keluhan loh ya. Keluhan. Hmm. Jadi yang dinilai dalam placebo itu adalah keluhannya. Nah, kenapa? Karena obat-obatan itu dalam jangka waktu yang lama memang hanya untuk mengurangi keluhan gitu. Hanya mengatasi keluhan. Misalnya gitu ya. Misalnya 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 obat apa namanya tipes untuk ngobati Hmm. bukan keluhannya, membunuh kuman eh, apa namanya salmonella. Loh ya nggak bisa, kamu itu salmonella mbok bunuh pakai yang namanya air ya nggak bisa gitu ya, Hmm. nggak bisa gitu. Hanya saja, kenapa placebo itu sampai sekarang itu dianggap penting kalau dalam penelitian. Jadi penelitiannya itu gini, kalau ada obat, orang itu dua kelompok dikasih obat sama kapsul, isinya obat yang diharapkan, satunya kosong. Kosong itu bisa berupa air, bisa berupa garam, NaCl gitu. Pokoknya dua-duanya Hmm. minum obat yang bentuknya sama, isinya beda. Ya. Nah, itu terus dibandingkan antara satu dengan yang satu itu ada perbedaan enggak gitu. Kalau ada perbedaan yang bermakna, berarti obat ini bermanfaat gitu ya gitu. Jadi yang namanya placebo itu adalah kosong saja nih, enggak ada. Tapi orang mengkonsumsi placebo, mengkonsumsi sesuatu itu bisa menimbulkan placebo efek namanya. Dia keluhannya berkurang gitu. Keluhannya berkurang. Tapi penyakitnya ya enggak. Kamu enggak mungkin gula darahmu itu turun gara-gara minum air. Wah, aku yakinlah ini. Ya yakin, saya yakin-yakinmu ya tetap enggak bisa gitu. Makanya sugesti itu perlu, penting untuk menurunkan keluhan. Misalnya opolah misalkan apa namanya pijet, terus kemudian tusuk Hmm. jarum, apalagi apa refleksi, itu bisa memberikan sugesti yang kuat sehingga dia berkurang keluhannya gitu.
Sama dengan misalkan tusuk jarum. Sudah pernah diteliti bahwa tusuk jarum itu bisa mengurangi keluhan-keluhan orang sakit, tapi penyakitnya tetap. Misalnya ada apa namanya, ada orang diabetes gitu ya, diabetes, gagal ginjal gitu, ditusuk jarum, terus kemudian dibekam, diapa lah ya, keluhannya berkurang. Tapi kalau kita lihat parameter-parameter sakitnya, ya tetap gula darahnya tetap tinggi, terus kemudian faal ginjalnya tetap jelek gitu. Nah, itu yang namanya efek placebo. Jadi, tapi ya placebo itu nggak bakalan placebo efek terus menyembuhkan kanker gitu ya, nggak mungkin. Menyembuhkan tipes saya loh ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi placebo efek itu, tapi tetap saja placebo itu harus diberikan pada saat kita melakukan riset pengobatan. Karena itu sudah standar gitu ya. Standar gitu. Jadi meskipun kita itu meneliti antibiotik misalnya, tetap kita harus menggunakan placebo. Kenapa? Ini adalah aturan atau tata cara yang kita lakukan untuk meneliti obat gitu. Meneliti obat. Jadi tetap aja. Misalkan kita menemukan obat untuk misalkan infeksi. Ini misalkan nggak usah jauh-jauh lah, infeksi COVID-19 itu ya. Ini kita menemukan obat yang kita tengarai bisa merusak virus gitu. Nah, dalam penelitiannya, kalau kita melakukan pada manusia uji klinisnya, yang menggunakan placebo juga gitu. Kalau ada perbedaan yang bermakna antara yang placebo dengan yang enggak, berarti obat ini memang bermanfaat gitu. Misalnya ya, kalau kita ngomong lagi, kamu sakit perut gitu ya, kamu diberi obat yang diuji sama diberi placebo. Ternyata perbedaannya nggak bermakna, ya berarti obatmu nggak bermakna gitu. Kenapa? Laung dengan sugesti aja bisa sembuh gitu. Itu ya, misalnya orang datang ke Ponari misalnya ya. Ponari, kita ngomong Ponari ya. Ponari itu tahun 2004 gitu ya. Ponari. Orang datang ke Ponari gitu ya, tahun 2004-2005. Sakit pinggang gitu. 70% orang itu sakit pinggangnya sembuh gitu. Loh, ya memang karena sakit pinggang itu 70% nggak diapa-apakan, ya sembuh sendiri, hilang sakitnya itu. Jadi nggak usah nang Ponari, kok nang omat lunggu-lunggu turu yo hilang itu, nggak usah nang Ponari gitu. Tapi penelitian itu ya harus begitu, misalkan ada obat yang mengurangi sakit pinggang gitu. Ini obat menghilangkan sakit pinggang gitu. Nah, harus dikasih placebo gitu, diuji gitu. Ada perbedaan enggak? Ternyata ini 70%, ini 70%. Lu ya gak ono manfaate gitu ya. Kalau misalkan dengan minum obat ini 100 orang sembuh semua. Yang ini cuman 70%. Berarti obat yang ini, misalkan obat ya ini, orang sakit pinggang dikasih obat ini 98% sembuh gitu. Lah, yang pakai placebo 70%. Ada perbedaan berapa? Ada perbedaan 29%. Nah, ini ada manfaatnya gitu. Ya, itu. Oke. Ya, itu yang namanya placebo. Tapi placebo meskipun itu digunakan untuk membunuh kuman, ya mana ada kamu tuh yakin terus kuman bisa mati, kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin lah gitu. Aku yakin lah, saya yakin-yakinnya. Nggak bisa. Yang namanya kuman itu mati ya dengan antibiotik lah. Perasamu kuman mbok dongakno terus kumane melayu ngono ta ya enggak gitu ya ini. Bukan aku berdoa nih, kuman tipesnya melayu dewe ya gak ono gitu. Ya enggak gitu ya. Jadi ya, tapi tetap saja meskipun itu obat-obat yang digunakan bukan hanya simptomatik gitu. Simptomatik itu keluhan gitu. Tetap menggunakan placebo karena itu sudah standar penelitian gitu. Apakah mungkin misalnya dengan placebo itu terus kemudian kuman TBC mati gitu?
ya kemungkinannya mendekati nol lah ya gitu ya. Kemungkinannya mendekati nol, hampir tidak bisa. Misalkan NaCl atau garam membunuh kuman TBC itu kan nggak ada. Tapi kan misalnya gini, obat-obat anti TBC gitu ya. Obat-obat anti TBC, obat-obat anti TBC itu ada yang namanya obat-obat anti TBC itu sekarang makin canggih gitu. Kalau kemudian ada yang lebih bagus, ya tadi dibuktikan gitu. Benar nggak obat ini bisa membunuh kuman TBC ya, tuberkulosa gitu. Bisa nggak gitu. Nah, membuktikannya itu tidak hanya sekedar, kalau mau membuktikan itu tidak langsung ke orang gitu. Di laboratorium dulu diperiksa misalnya ini obat ini bisa menghancurkan dinding kuman TBC gitu ya. Bisa itu. Nah, terus dibuktikan juga benar nggak? Misalkan obat ini, bahan kimia ini kalau diberikan ke kuman TBC-nya mati gitu. Nah, tuh, sudah terbukti. Tapi belum tentu obat itu kalau diminum manusia, terus kemudian bisa nyampe ke kumannya. Nah, itu terus dicobakan dulu ke binatang gitu. Binatangnya diinfeksi TBC dulu, terus dikasih obat itu, binatangnya, kumannya di TBC, kuman TBC-nya di tubuh binatang itu mati apa enggak gitu. Lu enggak boleh langsung ke orang, itu enggak boleh itu. Misalnya ini kalau tak pakai helm ini kankernya sembuh. Nanti dulu itu bener enggak sel kanker itu bisa mati dengan helmmu gitu. Terus kemudian kanker yang jenis mana? Ya gitu ya. Nah, kalau kemudian orang kalau pakai helmmu dengan helm biasa, yang sembuh bagus mana? Lah itu yang namanya efek placebo tadi. Yang satu pakai helm gelombang, yang satu pakai helm yang tidak ada gelombangnya. Helm biasa. Dibandingkan. Nah gitu. Itu caranya yang namanya placebo. Sakjane ya mek ngono tok sih Wim itu. Oke gitu. Disulis sih Dok ya. Soalnya kemarin ada yang bahas ini Dok. Jadi ada istilah kebalikannya tuh. Dikaitkan dengan itu loh Dok, kemarin tuh yang lagi rame tuh tentang ilmu gaib itu loh. Ilmu gaib. Jadi ya itu ada yang masalah itu santet nyantet dulu katanya kan. Kalau ada sugesti, ini kebalikannya placebo ya. Kalau placebo kan menyembuhkan, ada sugesti buruk itu mempengaruhi juga tentang kesehatan manusia. Istilahnya nocebo ya kalau salah, nocebo efek apa itu kalau salah. Ya memang kalau manusia itu gelisah, ketakutan, terus kemudian jadi mudah sakit, iya gitu. Tapi nggak ada orang ketakutan sampai mati loh, gak ono Wim itu. Nggak ada. Ada Dok, ketabrak mobil itu. Ya itu, ya memang itu. Nggak ada orang takut sampai mati gitu, nggak ada gitu ya itu. Ya nggak ada. Jadi kalau santet itu loh tidak pernah terbukti. Kenapa nggak pernah terbukti? Tidak ada satupun laporan kematian di seluruh dunia ini mati karena santet, itu nggak ada itu loh. Ya, sudah kalau satu aja nggak ada dokter itu terus kemudian nggak ada satupun, nggak ada yang namanya dokter itu otopsi, yang diotopsi itu jutaan miliaran orang yang sudah pernah diotopsi itu. Tidak pernah ada laporan otopsi ditemukan sotil nang wetenge paku nggak ada itu. Jadi miliaran hasil otopsi yang pernah dilaporkan dokter itu tidak pernah ada dokter menemukan paku di perut gitu ya, hasil santetan gitu, nggak ada gitu. Jadi kalau ada orang itu loh tetangga saya, loh ya kamu yang membuktikan itu, mana itu loh pernah ada loh dokter operasi mengeluarkan paku beling, ada yang namanya orang itu mempunyai gangguan atau gangguan kejiwaan gitu, dia seneng menelan barang, menelan itu ballpoint ditelep gitu ya, terus kemudian
stapler Kelereng ditelan gitu. gitu. Sampai akhirnya perutnya itu penuh. Nah, terus kemudian ngono itu dioperasi. Kalau pada anak-anak namanya PICA, PICA gitu ya. Itu gangguan. Anak-anak suka nelen barang-barang begitu. Iya, Nah, kalau ini anak-anak iya, Dok. ada yang persisten atau menetap sampai dewasa. Dia itu nelan. Tapi ada orang yang gangguan jiwa, memang dia tuh pengen dioperasi. Jadi dia tuh menelan ballpoint, menelan apa, pengen dioperasi gitu. Ada orang yang gitu ya. Itu ada. Oke. Tapi kalau misalnya itu loh ada apa namanya ada ronsen itu di dalamnya ditemukan pisau dalam perut. Loh, itu tidak pernah ada laporan kedokteran itu. Kamu aja yang ngarang-ngarang gitu ya. Jadi ya dalam sejarah kedokteran di rumah sakit se-Indonesia, se-dunia itu yang pernah mengotopsi jenazah itu tidak pernah ada laporan ditemukan pisau yang tidak jelas dari mana gitu, nggak ada itu ya. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini belum pernah ada laporan dokter yang bukan ini nggak ada itu. Nah, jadi kalau kamu yang mau itu mati karena kamu yang harus membuktikan, bukan orang lain harus membuktikan, nggak ada gitu. Ya, kamu yang ngeklaim orang lain yang membuktikan. Ya, nggak gitu itu ya. Jadi sampai sekarang, loh, tapi itu kalau ada apa namanya susuk. Lah iya susuk itu kan cuma jarum kecil-kecil gitu ya. Jarum kecil dimasukkan di bawah kulit gitu. Kalau ada susuk, lah ya nggak apa-apa. Pertanyaannya, lah susuknya itu seperti yang kamu harapkan manfaatnya apa enggak, misalnya gitu ya. Orang dipasang susuk kan supaya sakti. Kalau terus kemudian ada foto, ini loh ada orang ada susuknya. Iya, pertanyaannya, emang bener orang itu jadi sakti? Gitu kan enggak gitu. Jadi kita itu sering berpikirnya itu lompat-lompat. Lu itu loh ada foto yang sosoknya itu banyak. Iya, saya juga lihat itu. Aku juga pernah lihat orang di foto sosoknya itu banyak. Tapi karena sosok itu kan cuma jarum kecil-kecil di bawah kulit gitu. Dimasukkan gitu aja. Pertanyaannya, masalahnya bukan sosok itu ada apa enggak. Pertanyaannya adalah, benar nggak sosok itu bermanfaat seperti yang kamu harapkan gitu. Misalnya dipasang susuk cek kebal gitu. Ya ternyata nggak kebal. Sampai loro TBC deh. Ya itu. Mati karena batuk darah TBC. Kebal apa nih gitu loh ya gitu. Gitu. Jadi kalau ngomong santet itu sampai sekarang tidak pernah ada laporan dokter orang mati karena santet. Bahkan tidak ada kesimpulan dari polisi dunia itu yang ada orang mati gara-gara disantet itu nggak ono gitu loh, nggak ada itu. Nah, sampai di sini aja kalau pikiranmu waras, kamu itu bisa nggak harusnya itu kita bisa mengiut bahwa yang namanya santet itu nggak ada itu, ada itu gitu. Nek waras lo yo, lek gak waras gak popo. Aku termasuk waras sih, Dok. Yo, gak apa-apa. Nek waras lho yo, nek gak waras yo gak apa-apa sih. Jadi gini juga, jadi di rangkum aja, jadi placebo itu memang standar uji klinik obat ya. Ya, jadi gini, tak baleni, tak ulangi ya. Yang disebut placebo efek itu adalah efek yang timbul karena sugesti gitu. Sugesti gitu. Karena kita minum sesuatu dan makan sesuatu, kita merasa keluhan kita berkurang. Itu namanya efek placebo gitu. Ya, itu. Itu efek placebo. Tapi efek placebo itu dari awal adalah soal keluhan. Jadi, ya po, kon mari ngombe iki ngelumu hilang apa gak? Ngono gitu ya. Gimana? Apa sih mbok rasakno? Apa yang kamu rasakan? Jadi placebo efek itu hal-hal yang bersifat subjektif itu. Subjektif itu. Tapi karena ini sudah menjadi standar, meskipun penelitian itu objektif, tetap harus
pakai placebo gitu untuk membandingkan. Ya terus kemudian misalnya ini obat anti TBC, ini platno jreng gitu ya. Bener enggak kuman tuberkulosanya mati? Bedanya apa antara placebo dengan obat yang ada isinya? Itu memang standar penelitian gitu. Ya. Itu adalah efek placebo yang digunakan untuk penelitian. Tapi efek placebo itu sendiri sebetulnya tanpa penelitian yo iso misalnya WM itu orang kepingin perkasa yo, orang pingin jantan yo, kepingin itu loh, kepingin kuat hubungan seksualnya itu. Ning ranjang. Ya iya, ngombela tongkat alila, terus kemudian tangkur boyo lah gitu. Sebetulnya itu efek placebo gitu ya. Itu efek placebo itu. Kon sakjane iku gak pede aja gitu ya. Gak pede terus minum tangkur boyo lah terus Pak Karno itu, Bung Karno itu sangat percaya kalau yang namanya telur itu bisa meningkatkan gairah seksual itu. Pak Karno itu loh ya itu. Gairah seksual gitu ya. Nah, tentang gairah seksual itu masing-masing budaya itu beda-beda. Kalau orang Cina menganggap yang bisa menjadi afrodisiak atau meningkatkan gairah seksual atau meningkatkan keperkasaan laki-laki itu adalah cula badak. Cula badak sakjane cula badak mbek sungune kebo, mbek sungune sapi, mbek sungune wedhus iku ya padha gitu ya. Iku padha ambek kuku ngono ya. Tapi orang Tiongkok itu beratus-ratus tahun yakin kalau yang namanya cula badak itu bisa meningkatkan keperkasaan laki-laki di ranjang. Itu Cina gitu ya. Kalau orang Jepang, tahu orang Jepang apa? Dulu. Apa tuh? Welut. Unagi gitu loh. Loh iya. Oh, nagi. Welut itu diyakini orang Jepang dulu, sadurunge wong Jepang waras ya. Saiki Jepang wis waras gitu. Ya. Sebelum orang Jepang waras itu mereka meyakini unagi itu membuat laki-laki itu perkasa dalam hubungan seksual gitu. Lah kalau wong Jawa macam-macam, tangkur boyo lah gitu ya. Tongkat ali lah gitu, macam-macam. Empedulo tuh. Empedular. Empedulo lah gitu. Tapi itu semua dalam batas-batas ya keyakinan. Nah, itu yang namanya placebo efek tadi. Sakjane nggak pede ae, itu minder itu, manuke cilik paling ya. Sakjane manuk cilik ya gak apa-apa, sing penting kan ya iso ngrasakno ya. Sebenarnya sama tuduk ya, sama tuduk. Sing penting iso ngrasakno. Sakjane ngono ya, wong lanang-lanang iku kalau cowok-cowok itu ngapain ya? Sebetulnya itu nggak pede. Seharusnya ini gini, nggak apa-apa, yang penting aku puas. Orang perempuan nggak puas, biar cari kepuasan sendiri. Nah, itu baru pede. Betul. Gitu. Ya. Yang penting aku iso puas, wong liya ya baba urusanmu, ngono ya. Harusnya kan gitu ya, gitu. Lah ngapain betul. Setuju. Kenapa laki-laki itu jadi nggak pede, nggak bisa memuaskan perempuan? Lah ya wes lah, yang perempuan bisa biar mencari kepuasan sendiri, kenapa sih gitu ya? Banyak alatnya dong ya. Kalau perempuan banyak alatnya. Kalau cewek loh, aku tuh sering itu, alah paling punya dokter Yu kecil, baba, gak penting, yang penting aku bisa puas. Orang lain gak puas ya terserah urusannya dia gitu. Betul dong, betul. Setuju, aku setuju. Iyalah gitu. Gitu komentarnya kayak kafe. Ya iya, gak apa-apa. Ngapain kok kita jadi ribut sama kepuasan orang itu loh? Ya kamu puas-puasin dirimu sendiri, orang lain biar cari kepuasan sendiri. Kenapa sih kamu ribut itu? Itu tapi kalau kita pede ya. Tapi kan masalahnya nggak pede. Jadi ya yang namanya minum tadi itu apa? Oh minum apa tangkur buaya, ramuan gitu lah. Minum tongkat alila pil kita lah gitu ya. Padahal itu masalah nggak pede aja, egois ya, biarin egois gitu ya. Daripada kita minder, mending egois itu ya. Oke. Iya itu. Nyekek.
Itu karena nggak pede. Ya, ini jadi nggak pede itu. Waduh, minum tangkur boya lah, minum. Sebetulnya karena nggak pede. Dan itu adalah masalah placebo efek tadi, karena tidak pernah terbukti yang namanya tangkur buaya itu bisa membuat orang lebih tahan lama, bisa mengurangi, nggak terbukti gitu. Bisa memperkeras penis, misalnya nggak terbukti. Yang terbukti misalnya apa? Viagra, terbukti gitu. Viagra. Tapi Viagra itu juga untuk orang-orang yang mempunyai gangguan pembuluh darah. Kalau masih sehat ya nggak ngefek juga gitu loh ya. Gitu. Oh gitu ya dok? Iya. Jadi wem nek kon ngombe Viagra, terus saja nih kon iku sehat apa gak sih wem ngono. Nek kon sehat yo gak ono manfaate gitu ya. Oh gitu. Jadi Viagra itu orang-orang yang memang terganggu pembuluh darahnya, tapi kalau nggak terganggu minum sama enggak itu nggak ada bedanya gitu loh ya itu. Ini nggak pede aja. Tapi masalahnya kalau kamu di Indonesia itu di Jakarta, di Surabaya itu ono orang jual pil biru untuk keperkasaan laki-laki gitu. Kalaupun itu yang dijual barang palsu, nggak ada bedanya, Wim. Karena kalau orang masih muda, minum Viagra sama nggak ada bedanya itu. Gitu. Ya, no. Tadi kan ojo ngombe Viagra loh, Wem. Enggak lah, ngapain, masih kuat tuh beberapa kali. Tuku dawet mbek legen nang Gresik enak itu ya. Kadoan kejauhan Gresik Semarang sih banyak. Lah iya. Gresik Surabaya kalah dhisik ojo ngersula lho ngono Wem. Oh. Ya, jadi ini dok ada pertanyaan dok, malah bahas Viagra. Ada yang tanya ya mbak. Jadi tentang obat. Jadi ya ini pertanyaan dari Mr. Audrey. Kenapa ada obat yang jika sering digunakan efeknya tidak terasa seperti efek pertama kali dipakai? Nah, kalau yang begini harusnya tidak. Kalau yang begini ya itu tadi placebo efek tadi, sebetulnya kamu nggak butuh obat ini. Gitu. Oh gitu. Ya. Tapi obat misalnya obat ya itu resistensi itu atau resistensi terhadap kuman itu ya enggak gitu ya, karena memang kumannya itu bermutasi dan akhirnya obat-obat antibiotiknya itu tidak mempan untuk membunuh kuman. Tapi kalau misalkan obat itu terus kemudian pertama itu merasa ya kayak tadi itu misalnya mau minum apa namanya Viagra gitu ya, wah merasa kuat. Lama-lama enggak, jadi memang enggak ada manfaatnya itu. Banyak orang minum obat enggak ada manfaatnya itu banyak. Misalnya, demikian banyak orang itu minum vitamin lah, ngopola cerebrofit lah dulu, ini enggak ada manfaatnya gitu. Minum cerebrofit tambah pinter. Lah kok niku lek pinter yo sinaule kok cerebrofit itu loh. Ya. Pengen lulus bukannya belajar malah ngombe cerebrofit. Lah perasamu kok nek ngombe cerebrofit terus pinter fisika kimia ngono ya enggak lah gitu. Oke. Berarti intinya tadi ya kemungkinan obatnya memang tidak bekerja ya, tidak efektif ya. Iya, memang sebetulnya enggak diperlukan. Gini ya, sekali lagi, obat itu kita konsumsi kalau kita perlu gitu ya. Kalau enggak perlu ya enggak. Hanya saja ada obat-obatan, misalnya obat-obatan terlarang yang kita konsumsi, makin lama memang kita makin perlu banyak gitu ya. Obat-obatan terlarang itu ya, narkoba gitu, makin lama kita makin banyak mengkonsumsi. Memang iya gitu, gitu ya. Oke. Terus ini lagi dok, apa nih obat apa nih obat netral ini apa dok? Apa? Ritalin. Ritalin. Nah, kenapa? Contoh obat maksudnya? Oh, maksudnya dia memberikan contoh tadi ya. Contohnya obat Ritalin tadi ya. Contoh yang tadi loh, Pak, yang obatnya. Ya, sekarang, nah makanya Ritalin itu dulu ya. Aku juga mengkonsumsi Ritalin karena untuk mengurangi autism itu ya. Nah, tapi tidak semua autism itu cocok dengan Ritalin, karena yang namanya autism itu autism itu macam-macam. Nah, Ritalin belakangan itu digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi belajar.
Nah, ini lagi nih ya. Ini lagi. Jadi ada placebo efek di sini gitu ya. Jadi ada orang ngomong placebo efek saja nih. Tidak semua orang dengan minum yang namanya Ritalin itu terus kemudian kemampuan belajar, kemampuan kognisinya, kemampuan apa namanya kemampuan konsentrasinya jadi lebih bagus. Tidak semua gitu ya. Ritalin sama sentralin ya beda lah. Yang satu antidepresan, woi gitu ya itu. Oke, Dok, siap, Dok. Terus lagi, Dok, apa ya? Jadi tadi sih bahas soal TBC sih, Dok, lebih ke antibiotik. Jadi kan antibiotik itu kan harus dengan resep dokter ya, harus dengan resep dokter, dan itu kan mesti ada masa apa ya, berapa bulan itu harus berturut-turut gitu kan? Oh, gini. Kalau obat-obatan anti TBC memang itu minimal 6 bulan. TBC itu wangel obat anti TBC itu ya. Obat-obat anti TBC karena kuman TBC itu masuk ke dalam sel manusia, dalam sel gitu ya. Jadi obat anti TBC itu memang susah. Jadi orang kalau obat anti TBC itu dikonsumsi minimal 6 bulan. 6 bulan sampai 9 bulan gitu ya. Beda dengan obat kuman-kuman istilahnya kuman-kuman yang non spesifik misalnya ya kuman-kuman pada umumnya bakteri non spesifik itu memang apa namanya 2 minggu 1 minggu bahkan 3 hari itu bisa memberikan manfaat gitu. Itu beda setiap kuman itu beda. Misalnya lagi kuman tipes yang ada di dalam misalnya kalau kuman tipes itu ya, kuman tipes diberikan obat itu dalam waktu 3 hari sampai 1 minggu hilang. Tapi kalau kuman tipesnya itu sudah sembunyi di yang namanya kantong empedu, itu lebih lama gitu. Jadi obatnya itu harus lama sampai kuman-kuman yang sembunyi di kantong empedu itu bisa mati juga gitu. Nah, yang begini-gini itu iku ono ilmune gitu. Jadi serahkan ke dokternya, jangan diputusin sendiri gitu ya. Ya, jadi obat itu obat-obat antibiotika. Obat antidepresi ya beda-beda karena depresinya orang itu juga beda-beda gitu ya. Jadi saya minum obat antidepresan, depresi saya kok nggak bisa hilang-hilang. Loh ya nggak cocok barangkali gitu ya itu. Gitu, didoain. Apa nih kan kamu doain sepeda motor saja nggak bisa mau doain badan rusak. Coba itu sepeda motor yang banyak bocor kamu doain biar kalau sendiri ya nggak bisa. Gitu. Kalau doain bisa, Dok, cuman nggak berhasil. Lah iya itu loh manfaatnya itu loh apa itu nggak ada manfaatnya. Makan toge apa nih baru? Keluarnya banyak enggak lah itu ngawur aja itu podo aja itu adalah mitos-mitos gini loh ya mitos-mitos sekitar obat-obat yang mempengaruhi gairah seksual itu banyak orang itu merasa toge itu ya memperbanyak toge, apa namanya itu memperbanyak sperma itu bayangin aja cambau loh ya gak ada urusan nih itu ya itu orang kalau makan toge itu namanya nanti spermanya jadi banyak. Lu iku lho ilmu tekandi ngono ya. Jadi kalau kita itu ada mitos-mitos seputar obat-obatan yang berhubungan dengan seksual itu, wah itu cepet itu termakan cepet itu ya. Nah, gitu. Jadi ya, Wim jelas ya antara yang namanya placebo tadi gitu. Terus ini Dok yang tanya juga nih apa ada yang takut Dok ini disiap dulu ya. Apa? Corona sama Heineken enak mana Dok? Oh, podo enak tapi iki luwih seneng aku. Iki luwih seneng. Corona ini kalau iki koyo malah takon beri lho gak jelas. Alah wis. Kenal Dok, kenal gak? Kenal gak nih? Kenal gak ini? Wah, wis iku Rendra Jing sembuh lah itu.
Itu ya. Kalau corona ini adalah Meksiko. Kalau yang namanya Heineken itu Belanda. Gitu. Heineken itu satu gitu. pabrik dulu dengan yang namanya Bir Bintang. Jadi Bir Bintang itu dulu Heineken gitu. Ya Iya gambarnya sih. bintang juga Heineken. Nah, Iya waktu sih. Indonesia merdeka, nggak gelem pakai nama Belanda, diganti Bir Bintang ngono. Iki lah apa sih bahas bir? Wes balik apa sih? Gak jelas iki. Orang biar refresh ini dok. Nah ini apakah placebo effect ada kaitannya dengan kesadaran otak? Oh iya jelas itu. Kalau kesadaran iya jelas. Kalau orang itu nggak sadar ya ngapain pakai ya nggak sadar ya nggak. Misalkan orang nggak sadar, mbok takoni, Pak, sampean ngeluh ya meneng ae deh, opo. Ya, sebentar dok. Ada tamu. Wah gak jelas sih, kowe iki ditinggal ono tamu. Wes, iki apa iki? Bisa hilang coba. Wah, arek gendeng. Kowe iki arek rada ngene lho ya apa? Dia yang jadi host terus ditinggal. Coba lihat. Ih, kowe gendeng ya. Arek iki nyene kocluk kok jane. Apa arek iki? Tapi ya enggak apa-apa ya ono tamu jane ya. Jadi ya barang siapa yang beriman kepada hari akhir harus menghormati tamunya. Berarti itu si Kowim itu menghormati tamunya itu dia beriman kepada hari akhir itu. Wes jarno ae wes. Aku tak wes tak ngomong dhewe. Iki namanya di ghosting sama Kowim itu. Arek geblek iki ngono. Ya apa? Ditinggal. Loh iki yo apa? Ya apa? Tamumu sapa iku mau, Wim? Tamu menung sapa gendruwo, Wim? Ada tamu dok, tamu. Ya kok tamumu mau menung sapa gendruwo? Manungso. Aduh. Saya terus Ya. Sekali semua aku. Jadi dok apa? Kan di placebo effect tentang lagi nih. Cak kon iki Wim. Ini. Ayo. Terus. Mayu aku dok soalnya. Terus. Ya yo gak apa-apa, melayu Bagaimana cara menyembuhkan neuropati optik? Neuropati optik lah, gini loh. Kalau neuropati optik itu neuropati atau kemunduran fungsi saraf yang terjadi pada saraf optik dari saraf nomor 2, saraf penglihatan itu ya. Itu kalau yang namanya neuropati ya sebabnya karena apa? Apakah itu karena diabetik neuropati gitu ya? Neuropati ada. Optik neuropati diabetik. Jadi karena diabetes yang tinggi tidak terkontrol, jadi pandangannya jadi kabur. Nah, kenapa? Karena nervus optikusnya jadi neuropati. Cara ngatasinya gimana? Loh, ya diabetesnya dikontrol dulu gitu ya sampai gula darahnya normal, HbA1c-nya normal. Setelah itu diberikan obat-obatan untuk memperbaiki fungsi sarafnya. Obatnya apa? Ya tergantung apa yang diperlukan itu. Apakah perlu vitamin B atau perlu yang namanya obat-obatan yang lain itu. Tergantung tiap orang beda. Tapi yang namanya neuropati sebabnya yang harus diketahui dulu. Apakah karena infeksi, apakah karena kekurangan gizi, apakah karena stres. Itu semua bisa gitu. Harus diketahui dulu ya. Oke. Oke, dok, siap. Berarti harus diketahui penyebabnya dulu gitu ya. Apa yang neuropatinya? Apakah diabetes, apakah infeksi yang berkepanjangan, apakah kanker, macam-macam ya. Oke, dok. Ini dok mengenai autis lagi dok. Ini apakah ada diet tertentu ini? Apakah diet tertentu bisa memperbaiki kondisi autism? Iya gini, diet itu dalam artian itu yang namanya diet itu bagaimana kita makan. Gitu. Yang jelas ya kalau kita makannya kurang gitu ya, kamu
undernutrisi. Apalagi kalau hipernutrisi, gendut itu malah makin membuat yang namanya cara kerja otak kita itu nggak bagus gitu ya. Diet tertentu yang memperbaiki ya, yang diet yang sehat gitu ya, kalorinya cukup gitu ya, protein cukup, nggak berlebihan, lemaknya cukup, nggak berlebihan gitu ya. Oke, Dok. Berarti pengaruh ya di apa nih sih? Tanya. Iya, Dok. Obat itu kan apa kemarin ya? Sama-sama suplemen juga yang dibutuhkan oleh sama-sama suplemen bukan obat juga ya. Suplemen bukan beda. obat, beda. Suplemen itu bukan obat. Suplemen itu bahan makanan, nutrisi yang kita perlukan, tapi jumlahnya kecil banget itu. Misalnya seng, ZN, seng gitu ya, ZN, zinc itu. Kita perlu zinc itu. Zinc itu kita perlu. Tapi titik Wem, kamu itu nggak perlu. Supaya kita sehat, kita makan seng yang banyak. Kamu makan kanopinya cardboard yang seng gitu. Nggak perlu gitu ya. Ya memang kita butuh seng, tapi ya nggak langsung terus kamu makan sengnya terasmu mbok pangan. Supaya kebutuhan seng saya banyak. Nggak itu, misalkan ferrum atau zat besi gitu. Zat besi atau ferrum itu kita perlukan, tapi jumlahnya dikit. Meskipun kalau kita kekurangan zat besi, kita bisa misalkan menjadi anemia gitu ya. Anemia karena kurang zat besi, itu ya bisa. Tapi kan langsung supaya zat besi kita kurang, kamu geragoti tiang listrik gitu nggak perlu lah Wem ya. Ini besi nggak geragoti biar aku nggak kekurangan besi gitu. Ya, yang namanya jadi itu adalah nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah yang kecil, meskipun kalau kita kekurangan kita juga bermasalah. Seng, magnesium ya. Itu juga gitu. Apalagi banyak nutrisi-nutrisi yang kita perlukan cuma jumlahnya kecil. Nah, namanya suplemen. Suplemen tadi gitu. Oke. Gitu. Jadi jadi minum boleh, nggak minum juga nggak apa-apa. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu bisa memutar roda ekonomi ya gitu. Jadi kamu beli obat-obatan yang suplemen yang mahal, ini kamu kayak nonton sulap gitu ya. Dibohongi tapi bayar gitu. Jadi berarti kalau obat itu kan dibutuhkan ketika kita sakit ya kan. Tapi kan kekurangan suplemen itu kan juga, jangan kita kekurangan zinc misalkan gitu kan. Pasti kan ada tubuh kita merasakan sakit juga kan. Berarti kan kita butuh suplemen. Lah, apa itu nggak disebut obat? Gini, kalau kita kekurangan suplemen, podo ambek kon kurang mangan. Lah perasaanmu terus sego iku mbok sebut obat, gitu, kurang mangan. Ya enggak lah, tetap suplemen bukan obat. Yang namanya karbo, sego, nasi itu tidak pernah jadi obat. Tapi kalau kamu kurang makan, ya sakit juga kamu gitu ya. Misalnya kamu kurang gizi gitu ya. Kurang makan, ini kalorinya kurang. Ya bukan lantas kalori itu menjadi obat, bukan, tetap aja bukan bahan obat. Hanya saja untuk memperbaiki status gizimu, kamu harus meningkatkan makan sego, makan nasi. Tapi nasi dalam hal ini bukan obat, tetap nutrisi gitu. Nah, yang kita perlukan dalam jumlah kecil ya namanya suplemen tadi. Nah, suplemen tadi itu bisanya kekurangan karena kita itu sakit juga misalnya. Misalnya kamu kurang protein gitu ya. Nah, dalam kondisi kurang protein itu suplemen-suplemen atau zat-zat yang kecil-kecil tadi itu juga berkurang. Nah, dalam seperti ini kamu memerlukan minum preparat seng, minum preparat besi. Ya, tapi gak mangan kanopi ambek ril sepur mbok gragoti ngono lho yo. Ora lah Dok, mangi aku ora waras. Iya. Dok, sampai ini Dok, kemarin tuh belum bahas itu bentuk obat. Lupa sih kemarin. Jadi sebenarnya bentuk obat itu ada pengaruhnya nggak sih Dok? Ada pengaruh sama efeknya nggak sih?
Misalkan bentuk kapsul dengan bentuk pil atau yang bentuk sirup Loh, itu sik lah. cuman Obat gini, obat itu sediaannya macam-macam. Ada obat yang berupa sirup, berupa tablet, berupa misalkan tablet digerus jadi kapsul. Kapsul itu kan sebetulnya sama dengan puyer gitu. Tahu pernah kamu lihat puyer gitu ya? Cuman di dalam puyer itu bubuk serbuk dimasukkan di dalam kapsul. Kapsul itu ager-ager, Wim. Kamu telan itu terus tahu. 5 sampai 15 menit dia pecah gitu. Loh, apakah ada perbedaannya? Ya berbeda karena apa? Yang namanya sediaan obat, ada obat yang kalau dibentuk dalam bentuk cair, dia nggak stabil gitu. Ada yang harus dalam bentuk tablet. Ada kalau jadi tablet terus dia diserapnya lama gitu. Jadi bentuk atau sediaan obat itu dipilih yang paling efektif dan efisien. Ngono. Iya. Berarti memang pengaruh ya di efeknya ya, bukan karena pen gampang dikonsumsi, bukan ya? Bukan, itu adalah sediaannya itu, bentuknya itu diteliti yang paling efektif dan efisien. Itu, gitu. Iya, siap. Sama nih dok, ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Menjelang kemarau kok banyak batuk dan pilek, kenapa dok? Menjelang kemarau ya prasaka ya sakjane ya enggak rek padha ae wong niku ya. Masuk udan kemarau musim duren ya watuk ae ya gitu. Musim salju juga batuk juga. Wah iya ngono sik wong-wong kok seneng musim kemarau banyak batuk. Lah mengait-ngaitkan juga. Duren lho. Heeh, gak ono iku ya. Itu tidak bisa melihat korelasi dan sebab akibat. Nah, iya. Tidak bisa membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Sebab akibat. Oke, siap. Aduh, apa nih? Sugesti. Apa ini? Sama itu dok, kok lali sih? Kan kalau itu dok apa? Infus dok. Infus apa? Infus. Apa? Enggak. Suntik. Kenapa dulu kan suntik? Kalau masa dulu kan suntik, ya dulu kan suntik itu masukan obat ya. Suntik itu kan masukan obat ya. Itu kenapa kok dulu dipilih di bagian bokong dok? Kenapa nggak di tangan kayak di donor tangan? Gini loh ya, yang namanya suntik itu ada obat-obatan suntik yang bisa diberikan misalnya subkutan di bawah kulit. Ada yang diserap diserap di intramuskular dalam otot gitu. Ada yang harus yang namanya intravena gitu di dalam pembuluh darah. Loh, ya beda-beda. Nah, yang disuntik itu yang biasanya disuntik-suntik dulu itu yang intramuskular di dalam otot bisa diserap lewat otot. Ada obat-obat suntik yang tidak bisa diserap lewat otot, bisa ada gitu. Atau lebih efektif misalnya obat-obatan insulin misalnya ya, obat-obatan insulin nih, itu yang diserap itu subkutan di bawah kulit gitu. Kalau di dalam otot dia tidak efektif gitu. Jadi sama, jadi disuntik itu intrakutan atau subkutan atau intramuskular di dalam otot atau intravena di dalam vena dalam pembuluh darah. Itu tergantung obat ini paling cepat diserap di mana gitu. Paling efektif, yang paling efisien gimana. Jadi beda-beda. Nah, kalau dulu kok disuntiknya itu di bokong gitu ya. Itu bokong itu kan otot gitu. Lagian ya dulu itu yang disuntikkan itu obat-obat yang mengurangi keluhan itu misalnya. Dulu itu kamu kalau nggak ke dokter, kalau nggak disuntik itu, besok pindah dokter kamu. Gitu. Dia itu minta apa meneh wong Madura gitu. Wong Madura iku mbiyen nek disuntik njaluk loro kanan mbek kiri ngono. Zaman kumbiyen lho ya. Loh, zaman kumbiyen waktu aku masih kuliah itu, masih fakultas kedokteran itu
Tipikalnya orang Madura itu kalau nggak disontek itu nggak berobat namanya gitu itu ya. Orang Jawa juga gitu dulu, Jawa lama itu. Kalau nggak disontek itu nggak berobat namanya. Kalau perlu suntiknya kanan kiri gitu. Oh bayang no loro kan. Biar gak iri tuh ya, biar gak iri ya tuh. Oh iya. Jadi nanti nyontek orang desa mbiyen niku sontek loro kanan kiri, sing siji sontek untuk penyakitnya, sing siji untuk kekuatan loh. Padahal itu ya cuma vitamin ambek antalgin yang dimasukkan. Jadi waktu itu disuntik ya antalgin atau anti nyeri gitu sama anti alergi gitu. Jadi begitu kamu habis disuntik ngantuk bangun seger gitu. Padahal itu ya sama aja kamu itu minum dekolgen atau dekolsin sama gitu. Sama. Tapi zaman dulu itu orang itu kalau nggak disuntik itu nggak manjur. Apalagi ada lagi dulu. Kalau suntiknya itu nggak sakit, Wim. Wah itu dokternya nggak mandi. Suntiknya nggak loro. Bayang loh. Berarti nyuntiknya harus pakai jarum yang tebal. Jarum yang sudah tumpul. Wah, sakit itu. Biku mbiyen tahun 70-an, 80-an. Saiki wong Madura pinter-pinter. Jangan ono. Lagi ngerti kayak ngono aku. Oh iya, ini tahun 70-an, 80-an itu kalau nggak disuntik itu belum berobat namanya. Kalau ada orang ke dokter nggak disuntik, pindah dokter dia gitu. Makanya dokter dulu ya nyontek dia. Sekarang ya udahlah, orang makin pinter, makin tahu bahwa yang namanya obat-obat suntik itu nggak perlu gitu ya. Tapi ya yang namanya mengedukasi masyarakat itu nggak gampang. Aku dulu di Kalimantan ya gitu, di Kalimantan ya, begitu masuk Kalimantan aku di poli itu aku nggak mau nyuntik aku. Lu kasih tahu, betul-betul. Jadi aku kerja di rumah sakit di Kalimantan. Di poliklinik, aku nggak mau nyuntik. Nggak mau, itu. Wih, pasien itu ya, Wim, dari 120 sehari, turun jadi cuma 15 sehari. Iya, pasien di rumah sakit itu loh, sehari dari rata-rata sehari 120, gara-gara aku nggak mau nyuntik itu. Pasien itu ya, yang datang ke poli itu, tinggal 15 itu. Ya, tambah enak ya aku ya, tenang ya pasiennya mek titik. Nyantai ya. Gitu, ya. Nyantai gitu. Nah, tapi ya lama-lama balik lagi gitu. Setelah 2 tahun aku di rumah sakit itu ya akhirnya sehari pasien itu 60, tapi ya nggak seperti 120 gitu. Aku nggak mau nyuntik, nggak perlu disuntik gitu. Nggak perlu suntik. Wah ngamuk itu. Dokternya goblok ya biarin aja gitu ya. Pokoknya aku nggak mau nyuntik gitu ya. 2 tahun itu. 2 tahun mengedukasi orang itu bahwa tidak perlu suntik, kalau bisa minum obat ya minum obat gitu. Tahun 90 memang aku di Kalimantan itu langsung lari semua orang itu karena aku nggak mau nyuntik gitu. Oke. Berarti memang benar itu ya. Mereka mencari sesuatu yang membuat mereka nyaman, Dok ya. Iya memang itu. Dokternya didikte, saya minta suntik Pak Dokter. Enggak perlu. Saya kalau enggak suntik enggak sembuh. Enggak gitu caranya. Itu enggak peduli aku. Wah, pasiennya lari kabeh dari 120 tinggal 15 dalam waktu 2 minggu. Aduh, pengalaman menarik itu. Omsetnya turun drastis. Oh iya, rumah sakit itu. Tapi yang dirawat tetap, yang kecelakaan, yang harus masuk rumah sakit ya tetap. Yang di poli nggak mau datang. Mereka datang ke tempat lain yang mau nyuntik. Aku nggak mau lah. Pokoknya nggak perlu gitu. Nggak perlu. Itu Dok, nggak domelin PRS. Loh, direkturnya aku ditegur. Aku ya bilang, Dok, ini nggak perlu disuntik, orang obat aja bisa kok gitu. Pokoknya aku nggak mau gitu. Karena itu nggak mau gitu. Pasiennya turun, biarin turun gitu. Oke. Mantap. Dok. Tapi nggak dipecat Dok ya? Nggak dipecat kan? Nggak dipecat ya? Oh ya. Apa aku sekolah nang rumah sakit sangat terpencil, aku dikon balik nang Jawa ya seneng tambahan gitu. Oh gitu. Oke. Yang butuh mereka berarti.
Lah iya sing butuh sapa ngono. Aku gak butuh kon sing butuh aku gak butuh raimu ngono. Oke. Iki ini udah betul dok. Oke, udah hampir 1 jam dok. Terima kasih dok. Ayo wes iku mari nuntek kon ya. Ya wes. Ya, ya. Ketemu mari. Makasih Dok Des untuk malam hari ini. Iya, Oke, makasih ya, Dok Des ya. malam hari ini. Makasih semuanya. Selamat malam. Salam bahagia untuk kita semua.